masalah-masalah yang ada di global di bidang environment and energy, bioresources, disaster prevention and mitigation, dan juga infectious disease control. Nah, adapun alur proses penyelenggaraan SATREP ini di BRIN, jadi seperti yang tadi juga disampaikan oleh Bapak Deputi bahwa kami mendapatkan informasi dari Bappenas, kemudian kami diminta untuk menyelenggarakan call for proposal. Kemudian tentunya Bapak Ibu dapat submit melalui email kami proposalnya, kemudian kami akan melakukan seleksi administrasi dan seleksi substansi yang melibatkan reviewer independen. Kemudian nanti akan ada rapat pleno dengan Bappenas dan Kemendikbudristek untuk menetapkan 12 list kandidat yang kemudian nanti akan disampaikan ke Bappenas. Nanti dari Bappenas akan menyampaikan ke pihak Jepang untuk kemudian disandingkan dengan proposal-proposal yang ada dari pihak Jepang. Seperti yang tadi juga sudah disampaikan Pak Deputi bahwa tahun kemarin kami juga sudah menyelenggarakan terkait pendanaan SATREP ini ada 57 proposal yang masuk, kemudian tapi ada 2 yang dibatalkan, kemudian direview kembali untuk mendapatkan 12 proposal dengan prioritas tertinggi, kemudian ditetapkan ada 2. Nah, sebenarnya di seleksi administrasi kemarin mungkin ini menjadi catatan bagi Bapak Ibu Periset yang akan mengajukan usulan proposal ke kami. Jadi ada beberapa yang gagal administrasi itu mayoritas karena tidak adanya kerjasama dengan mitra periset Jepang atau tidak ada bukti kerjasamanya. Adapun bukti kerjasama ini sebenarnya tidak harus MOU, tetapi bisa juga korespondensi email antara periset PI di Indonesia dengan yang ada di Jepang. Kemudian juga kalau kegagalan di substansi itu biasanya dilihat dari impact atau dampak manfaat yang dihasilkan kepada masyarakat. Jadi tidak hanya berkutat pada masalah eksperimen di laboratorium dan juga pencapaian publikasi di jurnal ya, tapi juga bagaimana impact-nya riset itu kepada masyarakat nantinya. Untuk kriteria pengusul alur pelaksanaan nanti akan dijelaskan oleh koordinator kami. Mohon maaf kami tidak bisa mengikuti sampai selesai karena kami ada rapat dengan Nexus bersama Pak Sandiaga Uno. Baik, terima kasih banyak. Tentunya kami menunggu proposal dari Bapak Ibu Periset, baik dari Periset BRIN maupun perguruan tinggi. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Nurul. Bu Ajeng, terima kasih atas arahannya. Selanjutnya, paparan akan disampaikan oleh Ibu Sasti Parisa kepada Ibu Sasti, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Nurul. Terima kasih banyak Pak Deputi, Pak Nono Kartono, dan juga Ibu Ajeng. Bapak Ibu peserta sosialisasi SATREP Fiskal Year 2024, mohon izin saya Sati Orisa yang akan menyampaikan paparan untuk pelaksanaan SATREP Fiskal Year 2024. Baik, mungkin terdapat beberapa pengulangan tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi maupun Bu Ajeng, Ibu Direktur kami. Yang pertama kami akan menyampaikan sekilas SATREP, kemudian SATREP BRIN, SATREP 2023, kemudian call for proposal untuk 2024 dan alur pelaksanaannya. Yang pertama, program SATREP sendiri merupakan program dari pemerintah Jepang untuk mempromosikan riset bersama dengan tujuan memecahkan permasalahan isu global dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, serta inovasi dan pengembangan kapasitas yang mencakup 4 bidang, yaitu environment and energy, bioresources, kemudian disaster prevention and mitigation, dan kemudian infectious disease control. Mulai fiskal year 2015 untuk infectious disease control ini memang dihandle atau dialihkan oleh kepada AMED Jepang, namun tetap kita buka untuk call for proposalnya pada fiskal year 2024 ini. Di sebelah kanan ini mungkin gambaran, sekilas gambaran untuk proses SATREP itu sendiri, di mana pihak Jepang dan juga counterpart country, bagaimana Indonesia dalam hal ini melalui BRIN melakukan call for proposal, kemudian nanti akan ada seleksi kembali oleh pihak Jepang. Nanti akan kami jelaskan di slide berikutnya.
Nah, ini gambarannya, Satrep BRIN ini dilaksanakan berdasarkan permintaan dari Bappenas kepada BRIN untuk mengkoordinasikan proses seleksi proposal kerjasama riset Satrep sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi. Jadi Kedutaan Besar Jepang meminta kepada Bappenas, kemudian Bappenas meneruskan kepada BRIN untuk melakukan call for proposal yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi sebagai funding agency di BRIN. Kemudian nanti DFRI akan melaksanakan seleksi dengan melibatkan reviewer independen dan akan dilakukan penetapan hasil seleksi melalui pleno dengan Bappenas dan juga melibatkan Kemendikbudristek. Kemudian dari hasil penetapan seleksi tersebut, kita akan mengajukan pengusulan list kandidat yang disampaikan ke Bappenas, kemudian akan diseleksi kembali oleh pihak pemerintah Jepang sehingga tidak bisa mengintervensi pada proses ini. Murni sepenuhnya adalah keputusan dari pemerintah Jepang karena akan di-matchkan dengan proposal yang diajukan oleh periset dari Jepang. Pelaksanaan Call for Proposal Satrep Fiscal Year 2023 yang lalu kita laksanakan pada bulan September. Sama dengan yang kita lakukan kali ini, kita melakukan sosialisasi baik kepada Sivitas BRIN maupun kepada perguruan tinggi. Kemudian kita lakukan call for proposal, terdapat 57 proposal yang masuk, namun terdapat 2 proposal yang dibatalkan oleh pengusul sendiri. Dari 55 proposal, itu dari BRIN terdapat 37 proposal dan dari perguruan tinggi terdapat 18 proposal. Kemudian kita lakukan seleksi. Dari hasil seleksi tersebut diperoleh 14 proposal dengan nilai tertinggi, di mana 10 proposal berasal dari BRIN dan 4 proposal dari perguruan tinggi. Pembagian tersebut betul-betul berdasarkan pada hasil nilai yang diberikan oleh reviewer. Kemudian setelah itu kita lakukan pembahasan calon kandidat bersama Bappenas dan Kemendikbudristek dan ditetapkan 12 kandidat yang kita usulkan kepada Bappenas untuk disampaikan ke pemerintah Jepang. Sebagai catatan, kegagalan administrasi rata-rata dikarenakan pengusul tidak memiliki kerjasama dengan mitra periset Jepang dan atau tidak ada bukti kerjasama dengan mitra periset Jepang. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Ajeng bahwa sebetulnya kita tidak mensyaratkan harus MOU, tetapi paling tidak ada korespondensi antara periset Indonesia dengan periset Jepang yang dibuktikan dengan korespondensi yang sudah berjalan, dalam arti bukan misalnya baru mengajak kerjasama riset. Nah, seperti itu di tahun lalu banyak sekali yang rata-rata korespondensinya baru dalam tahap mengajak kerjasama riset, tetapi belum ada balasan dari pihak Jepang. Nah, itu tidak bisa kami lanjutkan ke seleksi berikutnya karena memang sesuai dengan persyaratan dari Satrep sendiri bahwa ada kontribusi juga dari mitra Jepang. Kemudian yang kedua, penilaian substansi melihat pada dampak atau manfaat yang dihasilkan pada masyarakat. Pada intinya adalah kegiatan riset tidak boleh hanya berdasarkan kepentingan dari periset itu sendiri. Hal ini juga sudah disampaikan oleh pihak Satrep dalam guidance yang mereka keluarkan. Kemudian kembali kepada 12 proposal dengan prioritas tertinggi tadi, ada 4 bidang, karena tahun lalu kita tidak mengikutsertakan untuk topik infectious disease, maka ada 4 bidang. Yang energi adalah 3 proposal, environment ada 5 proposal, kemudian bioresources ada 4 proposal, dan disaster mitigation and prevention ada 2 proposal. Kemudian untuk call for proposal Satrep 2024 masih sama skemanya, dalam hal ini adalah kompetisi. Kami membuka seluas-luasnya kepada periset BRIN maupun periset dari perguruan tinggi untuk mengajukan proposal sepanjang sesuai dengan tema atau topik yang telah ditentukan. Yang pertama adalah environment and energy, kemudian yang kedua adalah bioresources, kemudian yang ketiga adalah disaster prevention and mitigation, kemudian yang keempat adalah infectious disease control. Dengan batasan, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan, yang pertama adalah sudah ada kerjasama dengan mitra riset Jepang, kemudian yang kedua, hasil riset memiliki dampak atau manfaat untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan peneliti.
Untuk persyaratan pengusul sendiri, yang pertama, sebagaimana skema pendanaan di BRIN lainnya, mensyaratkan untuk ketua perisetnya harus S3, kemudian boleh berasal dari BRIN maupun non-BRIN, kemudian dengan anggota lintas institusi, lintas perguruan tinggi, atau lembaga riset lainnya. Kemudian yang ketiga adalah terkait kerjasama, memiliki kerjasama dengan mitra atau periset Jepang, dan dijelaskan pembagian perannya. Misalnya periset dari Indonesia, ada beberapa lembaga, ada dari BRIN perannya apa, kemudian dari kementerian lain mungkin perannya apa, kemudian dari mungkin universitas di Jepang dijelaskan juga perannya apa. Sebagaimana disebutkan dalam guidance dari Satrep, sebetulnya mereka juga mensyaratkan ada kalau bisa dimasukkan struktur organisasi pembagian peran dari kerjasama riset yang dilakukan ini. Kemudian kualifikasi, sebagaimana pada umumnya ketua maupun anggota periset memiliki rekam jejak kegiatan riset sesuai dengan usulan proposalnya. Jadi dari daftar riwayat hidup kami juga akan melakukan pengecekan apakah sesuai rekam jejak risetnya. Kemudian persyaratan administrasi yang pertama proposal. Dalam hal ini untuk Satrep proposalnya agak sedikit berbeda karena bentuknya adalah application form for technical cooperation disusun dalam bahasa Inggris sesuai format terlampir. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengakses dan mengunduh form tersebut pada tautan yang akan kami bagikan. Kemudian yang kedua, proposal wajib ditandatangani oleh principal investigator, baik tanda tangan dan cabasa dan atau menggunakan tanda tangan elektronik. Biasanya untuk lembaga itu nanti juga akan ada pengesahan dari lembaga. Kemudian yang ketiga, melampirkan daftar riwayat hidup baik principal investigator maupun untuk anggotanya sesuai dengan format yang sudah ada di lampiran nanti. Kemudian yang keempat, melampirkan dokumen kerjasama dan atau bukti korespondensi dengan mitra atau periset Jepang, di mana korespondensinya sudah ada jawaban dari periset Jepang bahwa akan melaksanakan kegiatan riset bersama. Kemudian yang terakhir, pengusul wajib memiliki dan atau mengusulkan dana pendamping pada skema pendanaan lain, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi. Pendanaan lain ini bisa diperoleh baik kalau dari BRIN, mungkin dari rumah program, ataupun dari Direktorat Pendanaan Riset pada skema yang lain seperti skema RIM, Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju, ataupun kalau dari perguruan tinggi memang ada pendanaan riset, bisa dicantumkan dalam form yang akan diisi nanti. Kemudian secara singkat saja alur pelaksanaannya, jadwal kegiatan kita pada bulan Agustus sampai dengan September 2023 hanya saja untuk penerimaan proposal hanya sampai tanggal 18 Agustus karena setelah itu kami akan melakukan seleksi baik administrasi maupun substansi, kemudian akan melakukan pembahasan dengan Bappenas dan Kemendikbudristek, baru kemudian akan kami usulkan. Memang mungkin waktunya tidak terlalu lama, 2 minggu, tetapi mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah mempersiapkan proposal terbaiknya dalam waktu 2 minggu tersebut. Kemudian mekanismenya melalui email danarisnov@brin.go.id. Bapak Ibu juga bisa mengakses baik email maupun application form dan form-form yang lain melalui tautan Linktree CFP Satrepsdin. Nanti teman-teman mohon bisa dibagi di kolom chat atau kolom Q&A. Kemudian untuk seleksi, dilakukan seleksi administrasi, kelengkapan dokumen, kemudian seleksi substansi oleh reviewer independen, di mana kriterianya adalah terkait urgensi, kontribusi, kemudian target capaian, dan rekam jejak. Kemudian setelah seleksi dilakukan penetapan, penyampaian usulan list kandidat dari BRIN ke Bappenas, kemudian ke pemerintah Jepang. Nah, untuk selanjutnya akan dilaksanakan seleksi oleh pemerintah Jepang. Seleksi ini mungkin membutuhkan waktu yang agak lama karena pengalaman dari tahun sebelumnya kami sudah menyampaikan ke Bappenas dan juga diteruskan kepada pemerintah Jepang pada bulan Oktober, kemudian notifikasi penerima hibah baru kami terima pada bulan Juni tahun ini, jadi kurang lebih sekitar 8 sampai 9 bulan. Dan pengumuman hasil yang diterima melalui laman JST
dan juga melalui laman AMET. Kemudian nanti ada notifikasi kepada Bappenas, Bappenas menyampaikan kepada kami, kepada BRIN, kemudian kami akan meneruskan kepada perisetnya. Mungkin ini sebagai wrap up dari pelaksanaan cover proposal 2024. Silakan informasi ini bisa Bapak dan Ibu akses melalui laman pendanaan risnov.brin.go.id, dan juga nanti untuk informasi-informasi lain, kemudian form bisa diakses melalui Linktree CFP Satres Brin. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Nanti bisa kita diskusikan pada waktu diskusi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mbak Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sasti atas paparannya yang sangat jelas. Beranjak ke acara selanjutnya, sharing penerima hibah satrep pemerintah Jepang fiskal year 2022 oleh Bapak Nono Karsono PhD dari Universitas Pajajaran. Kepada Bapak Nono Karsono kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terdengar suara saya? Mohon maaf. Terdengar, Pak. Selamat siang Bapak Ibu. Pertama-tama terima kasih atas undangannya ini. Saya bersilaturahim. Pertama yang terhormat Deputi Riset Bidang Aplikasi Riset dan Inovasi Profesor dan Direktur Penelitian dan Riset Inovasi Dr. Ajeng Parisari. Kemudian mungkin ada Bapak Ibu dari LPPM, yang dari Bapak Ibu pimpinan OR, juga pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta, Bapak Ibu peneliti atau periset. Juga tadi terima kasih juga oleh Bu Sasti Orisa ya dari pemaparan terkait dan seterusnya. Kemudian moderator ya. Izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu. Ya, saya Nono dari Fakultas Pertanian Unpad. Yang kebetulan saya dapat satrep tahun 2002. Implementasinya tahun ini sejatinya. Tapi mundur di sekitar November karena perlu persiapan. Ini satrep project kami. Project Project for Breeding Innovation in Chili Pepper and Tomato to accelerate sustainable vegetable production in tropical region. Ini kerjasama adalah Universitas Pajajaran, BRIN, Kementan, dan di pihak Jepangnya ada University of Tsukuba sebagai core-nya, kemudian ada IRCAS, Miyagi University, Japan International Research Center for Agricultural Sciences. Jadi langsung saja mungkin ininya ya Bapak Ibu, karena ini sharing session, maka mungkin tadi sudah disampaikan bahwa salah satu kriteria penerimaan satrep ini adalah pertama itu dari ada kelengkapan dokumen, kemudian ada juga nanti ada substansi ya ininya. Jadi saya sharing terkait dengan inisiasi atau persiapan. Dari mulai itu, kemudian ada bagaimana mungkin diskusi topik dan isu strategis. Mungkin saya pikir Bapak Ibu sudah tahu ini. Kemudian bagaimana sih pengalaman menyusun proposal bersama dan mengajukan proposal sampai proses seleksi dan implementasi saat ini. Memang awalnya terus terang kami juga satrep ini buta dalam arti terutama terkait dengan costing Bapak Ibu, karena memang tadi di satrep ini lebih banyak kepada penyediaan atau pengadaan peralatan banyaknya mereka.
mereka tidak memberikan dana risetnya gitu. Jadi mungkin untuk sekolah, untuk pelatihan, untuk intinya untuk infrastruktur mereka dana itu, tapi untuk dana risetnya sendiri harus kita cari gitu. Misalnya melalui BRIN, melalui kami sendiri di Unpad gitu, melalui Kementerian Riset dan Teknologi, pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi sekarang itu kan seperti itu. Jadi saya hanya ini juga terbatas mengenai pengalaman kami gitu ya ketika mendevelop Satrep. Kami inisiasinya sejak 2019, kemudian baru keterima di 2021 ininya ya, pengumumannya 2021, 2002. Jadi selama 4 tahun sejatinya 4 tahun kami katakanlah tiktokan dengan teman-teman dari tim. Terkait dengan inisiasi persiapan, saya pikir memang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dr. Ajeng bahwa memang harus ada riset kerjasama yang harus dibangun sebelumnya. Jadi tanpa track record itu, saya pikir mungkin juga salah satu seleksinya kriteria seleksinya, sehingga mau tidak mau kita harus meng-create dulu sebelum kita meraih Satrep. Sejatinya sebaiknya ada beberapa tahun sebelumnya mungkin kita riset kerjasama dan teman-teman dari peneliti Jepang ini, karena dari situ kan akan terbangun trust dan rekognisi, bisa melalui paper kita, kemudian dampak paper kita melalui citasi dan sebagainya. Saya pikir itu sebagai modal awal Satrep. Seperti itu, karena memang tidak bisa tiba-tiba gitu ya, ujuk-ujuk seperti itu, karena harus dibangun dulu. Jadi harus kami itu memang dibangun dari project dulu, ada JSPS DG Director General Higher Education dulu. Sekarang masih ada sebetulnya, ada DGHE walaupun tidak seberapa pendanaannya, tapi itu cukup untuk sebagai tadi track record kita. Kemudian setelah itu di beberapa tahun kemudian kita proyek riset kerjasama dengan dana dari universitas kita atau dana dari Dikti atau yang lainnya seperti itu. Atau dana dari BRIN dan seterusnya seperti itu. Jadi intinya bahwa di tahap inisiasi memang harus ada kerjasama riset sebelumnya atau kolaborasi riset sebelumnya. Itu yang saya pikir penting. Jadi kelihatannya tidak bisa mendadak gitu ya. Kita ngajak kerjasama mengajukan Satrep itu tidak bisa. Yang sependek yang saya tahu seperti itu. Kemudian berikutnya adalah diskusi topik dan isu strategis gitu ya, kaitannya dengan, karena kita sudah lama biasanya kenal, sehingga biasanya kita sharing-sharing terkait dengan riset ke depan seperti apa untuk maintain kolaborasi atau kerjasama ini. Bisa lewat Zoom, kita biasanya Zoom beberapa kali, atau kunjungan mereka ke kita atau kita ke sana seperti itu, melalui seminar dan sebagainya seperti itu. Kemudian juga kita harus tahu, agak tricky gitu match dengan riset field dan area. Saya pikir Bapak Ibu sudah paham, tadi disampaikan ada 4 riset area, dari mulai lingkungan, energi, kemudian juga bioresources, disaster prevention dan mitigation, infectious disease control. Itu yang topik-topik itu yang memang harus menjadi acuan gitu ya. Kemudian berikutnya adalah penyusunan proposal bersama. Tadi ada pertanyaan juga bahwa proposal dan sebagainya dari Pak siapa tadi, Biomed tadi ya, itu udah mereka lakukan, tapi yang lebih penting sebenarnya tiktokan, dan juga jadi setelah tahap ini sebetulnya tahap pengusulan itu memang harus diimbangi dengan berbagai tahap katakanlah pendekatan gitu ya, seperti
tahap penyusunan proposal bersama memang kita harus aktif menyusun proposal dan kira-kira harus ada keterkaitan match dengan arah pembangunan Kementerian Teknis biasanya. Kalau kaitannya dengan kesehatan mungkin tadi Kementerian Kesehatan, kemudian terkait dengan mitigasi climate change dan sebagainya mungkin sebagai kementerian bisa terlibat di situ. Kami kebetulan kaitannya juga dengan perakitan tomat toleran terhadap suhu tinggi dan juga cabai terhadap antraknos, maka kita dengan Kementerian Pertanian. Kemudian ini tahap pengajuan proposal dan seleksi. Saya pikir ini yang paling krusial biasanya. Jadi kalau menurut teman-teman dari Jepang, yang penting kita di Indonesia itu masuk 12 proposal yang tadi yang terseleksi tadi. Dan kalau sudah sampai sana mereka akan juga, karena mereka juga biasanya setelah kita lolos gitu ya, maka biasanya diundang, ada seleksi lagi, dan tim Jepangnya biasanya diminta presentasi, dan tim Indonesia itu siap membantu menjawab pertanyaan terkait urgensi, kemanfaatan, dampak, peraturan yang terkait dan sebagainya, walau juga denah ruangan yang akan dipakai untuk apabila misalnya kehadiran peralatan untuk mendukung. Kami mengusungnya adalah Center of Breeding, Center of Subject, Punch Breeding Teknologi. Jadi kita ingin mengadopsi beberapa teknik-teknik perakitan yang di beberapa negara sudah maju, misalnya dengan teknik genome editing dan seterusnya, seperti itu, ke seleksi yang lebih akurat sehingga kami lebih cepat memperoleh genotip yang kita harapkan. Kemudian juga diharapkan partner Jepangnya aktif komunikasi dengan JICA dan GSD, bisa Bapak Ibu, karena ya sama sih mungkin ya di kita juga ya, mereka juga aktif berkomunikasi ya, mungkin sedikit lobby ya, lobby dalam artian positif ya Bapak Ibu, dalam arti ya kita biasanya tim Jepangnya ini aktif respon segala hal yang terkait dengan, karena mereka juga presentasi dan direview oleh panelis yang cukup banyak, sehingga mereka saat bertanya gitu ya, ini pertanyaan ini gimana jawabnya gitu, kalau di Indonesia seperti apa kondisinya, dan seterusnya, seperti itu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan terkait dengan. Kemudian berikutnya adalah implementasi. Kita mulai ini karena ini sekali lagi tidak ada dana risetnya Bapak Ibu, dana untuk sewa lahan, dana untuk honorarium, dana untuk melakukan misalnya kalau di kami gitu membajak sawah atau menyiapkan perawatan tanaman, ini tidak ada karena biaya risetnya tidak tercover. Jadi kita harus rajin-rajin tadi menyiapkan matching fund-nya gitu. Kita biasanya dengan DRPM-nya seperti apa nanti kita sampaikan, satrep ini output-nya ini, mohon kami didukung, intinya seperti itu. Jadi ada sebagian riset kami yang memang didanai oleh UNPAD, tapi sejatinya UNPAD juga ya, ada pakemnya gitu, ada aturannya gitu. Kalau memang di tahun pertama tidak tercapai outputnya, bisa jadi diputus gitu. Itu yang repotnya itu, agak deg-degannya gitu. Proyek ini selama 5 tahun, tapi kalau setahun pertama udah baru setahun didanai karena outputnya tidak terpenuhi menurut pihak misalnya DRPM kami, itu juga kita juga agak agak sedikit trikinya di situ gitu, intinya seperti itu. Jadi mau tidak mau kita harus match dengan Jepang dalam arti outputnya tercapai, match juga dengan output apa yang diharapkan UNPAD gitu, misalnya seperti itu.
Itu yang agak deg-degannya di situ berarti. Kemudian koordinasi dan kunjungan ke berbagai institusi yang terlibat dan stakeholder biasanya terkait dengan MOU dan sebagainya, misalnya seperti itu. Kemudian karena tadi ya tidak ada dana operasional, maka kan banyaknya sejatinya adalah volunteer gitu ya. Banyaknya kegiatannya volunteer karena memang tidak ada dana operasionalnya gitu. Beda dengan proyek-proyek seperti dulu kita juga pernah dapat I'm Here dulu itu proyek dari World Bank gitu ya. Ada dana operasionalnya gitu ya untuk administrasi, urusan keuangan dan sebagainya. Tapi yang proyek Satrep ini tidak ada, Bang. Itu juga yang harus di cover oleh institusi sejatinya. Institusi harusnya menyiapkan paling tidak dana operasionalnya gitu. Itu ini beberapa contoh yang kami pahami terkait dengan beberapa eligible cost-nya di pihak Unpad kami dan di pihak Satrep atau JICA. Kalau consumable materials sama lab equipment atau research utilities yang terkait dengan pencapaian output yang menyediakan pengadaannya oleh JICA atau Satrep itu. Kemudian akomodasi mereka ke sini ya mereka ini sendiri gitu ya membiayai sendiri dari proyek, tapi tetap diambil dari proyek kita yang katakanlah sampai 60 miliar itu gitu ya. Bisa untuk sekolah, bisa untuk training, bisa untuk akomodasi mereka karena ada JICA expert dan juga expert yang kita datangkan gitu terkait dengan capacity building tadi, peningkatan kualitas SDM misalnya. Kemudian ada transportasi. Kalau kita ke Jepang juga bisa didanai dan sampai kita akomodasi kita di Jepang, dan seperti itu. Dan sementara itu yang dari institusi kitanya, dalam hal ini saya dari Unpad, transport lokal harus kita yang cover sendiri. Kalau mereka ke sini biasanya transport lokal kita siapkan. Kemudian honorarium untuk yang tadi kegiatan riset itu kan diambilnya dari hibah riset biasanya. Fondasi internal juga dari institusi, gedung atau ruangan lab tidak bisa karena Satrep ini tidak boleh membangun gedung ataupun lab gitu, misalnya. Jadi harus kita yang menyediakan. Dan kegiatan seminar dan workshop kita pendanaannya seminar biasa itu setahun 3 kali misalnya seperti itu. Kita yang mendanainya misalnya. Kemudian biaya riset dari upah tenaga kerja, habis pakai mungkin bisa ada ambil dari consumable material asal kita mengajukan sewa lahan, narsum, akomodasi, transport untuk kitanya sendiri harus di cover oleh kita. Mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu lebih ini lagi gitu, lebih cermat lagi karena dulu karena kita tidak tahu sejatinya kita tidak tahu eligible cost-nya seperti apa, ya kita masukkan aja gitu segala risetnya gitu ya banyak. Dan ternyata setelah begini, waduh, ada hal-hal yang mungkin harus Bapak Ibu lebih rasional gitu dalam mendesain atau merancang kegiatan risetnya maksudnya. Nah, ini salah satu beberapa contohnya gitu ya. Unpad harus melayani terkait dengan administrasi dan keuangan harus dari Unpad. Kantor untuk JICA expert dan kantor ruang lab harus dari kita. Ini biaya spare part, bahan habis pakai. Mungkin sebagian kita, sebagian mereka kalau yang habis pakai ya. Kemudian transport internal, akomodasi kita itu yang untuk tim kita ya. Tapi kalau untuk tim JICA atau dari Jepangnya mereka biayanya dari Satrep. Kalau untuk tim kitanya ya kita harus dari kita sendiri gitu. Itunya seperti itu. Kemudian ini medical service apabila ada JICA expert atau ya, expert dari Jepangnya itu. Kemudian kartu identitas, ini informasi dan data dan sebagainya, hibah riset, running expenses ini nih yang makanya kita apply-nya hibah riset gitu ya. Karena sejatinya tidak ada dana operasional. Dan biaya transport, instalasi, operasional, perawatan, peralatan semuanya harus dari kita gitu. Misalnya kalau pengadaannya oleh Jepang, kemudian transport dikirim ke kita, pengambilan dari pelabuhan sampai ke
ke kita, instalasi itu kita yang nanggung kalau tidak salah biayanya. Kemudian administrasi untuk dari ke expert juga itu kita yang bantu misalnya seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu apa ya sharing ini menjadi lebih terbuka gitu. Sama tadi saya pikir karena kita semangat gitu ya kan dulu misalnya anggarannya sampai 60 miliar gitu, oh besar gitu. Kita masukkan semua riset tapi ternyata dana risetnya memang terbatas. Dana risetnya dari matching fund itu, bukan dana riset dari Jepang sekali lagi seperti itu. Jadi dana yang dari Jepang itu biasanya digunakan untuk tadi consumable material juga sedikit, kemudian ada infrastruktur peralatan, terutama yang mahal-mahal itu bisa dibeli dari situ. Kemudian itu untuk kegiatan tadi training, sekolah, S3 misalnya, atau ada, tapi sekolahnya ke sana ke Jepang. Jadi tidak bisa atau maaf, tidak ada dana risetnya yang tadi yang saya sampaikan. Itu mungkin dari saya sharingnya singkat, padat, mudah-mudahan Bapak Ibu apa ya mulai tercerahkan terkait dengan proyek Satrep. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nono atas paparannya yang cukup memberikan inspirasi kepada para peneliti bagaimana menulis proposal dengan baik. Selanjutnya, mungkin lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan menulis pertanyaan di kolom Q&A. Nanti akan dibantu dijawab oleh Pak Nono dan akan dimoderasi oleh Pak Jimmy. Baik, terima kasih kesempatannya, Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu, peserta sosialisasi Satrep fiscal year 2024. Tadi sudah kita dengarkan sambutan dan pembukaan dari Pak Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi, Pak Agus Haryono, kemudian ada sambutan juga dari Bu Ajeng, dan kemudian sosialisasi tata cara pengajuan oleh Pusasti Risa, dan sharing penerima hibah Satreps oleh Pak Nono. Sangat bagus sekali tips-tipsnya, mulai dari inisiasi sampai dengan implementasi riset dijalankan pusat Satreps ini. Baiklah, kita langsung saja Bapak dan Ibu. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ke kolom disampaikan ke Q&A. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Firman Setiawan dari BRIN, dari PR Biomedis. Ini pertanyaannya diarahkan kepada Direktorat Pendanaan. Mungkin nanti bisa dijawab oleh Mbak Sasti dan tim mengenai pertanyaan ini, yaitu jika ada bukti kerjasama, jika belum beruntung untuk tahun ini, apakah ada pendanaan lain yang disiapkan, karena effort terkait kerjasama dengan peneliti Jepang dan saat menyusun proposal sudah ada diskusi panjang. Tadi juga sudah disampaikan sedikit Pak Nono mengenai tipsnya komunikasi dengan Jepang. Kemudian nanti jawabannya untuk yang dari sisi pendanaannya silahkan Mbak Sasti. Baik, terima kasih banyak Pak Firman dari Pusat Riset Biomedis atas pertanyaannya. Mungkin secara singkat saja kami jawab untuk ya memang effort ya Pak, sudah koordinasi dengan peneliti Jepang, kemudian ternyata tidak lolos. Ya, tadi Pak Nono juga sudah sempat sharing terkait untuk pendanaan lain. Kita sebetulnya ada beberapa pendanaan Pak. Hanya saja memang waktunya mungkin tidak langsung ya. Misalnya Satreps kita buka pada bulan saat ini Agustus, kemudian September. Nah,
untuk pendanaan lainnya dengan topik yang sama itu kita tidak bisa memastikan karena terus terang kami memang dari Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi sudah memiliki kerjasama dengan beberapa funding agency, namun topik-topiknya tidak selalu sama. Mungkin untuk topik environment dan environment energy itu ada beberapa funding agency, cuma untuk saat ini memang yang kita buka baru Satrep saja. Kemudian mungkin kalau Pak Firman biomedis ya Pak, terkait dengan kesehatan, ada dalam waktu dekat mungkin IAC ya, tetapi kami belum bisa memastikan waktunya. Tetapi yang bisa kami sampaikan adalah masih ada beberapa skema yang mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa mengajukan kembali proposalnya, misalkan tidak lolos pada Satrep ini. Mungkin itu Mas Jimmy yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Mbak Sasti. Ya, mungkin menambahkan sedikit, memang untuk dengan topik yang sama mungkin belum ada karena kami juga masih dalam proses penjajakan untuk kerjasama dengan lembaga funding agency dari beberapa negara. Kemudian kita lanjutkan saja untuk pertanyaan kedua dari Bu Nurul Ajoning Tias dari FKM UNER mengenai paparan materi sosialisasi. Nanti saya akan langsung jawab. Nanti untuk paparan sosialisasi pada hari ini nanti akan kita masukkan ke dalam link tree. Nanti bisa diakses di situ mengenai paparan untuk hari ini. Saya rasa itu. Kemudian untuk pertanyaan ketiga dari Ibu Sekar Mira, pertanyaan untuk jelasnya besaran hibah dalam skema Satreps ini dan boleh dialokasikan untuk apa saja. Baik, langsung saja Mbak Sasti, silakan. Kalau untuk Satrep mungkin langsung share dari Pak Nono mungkin ya, Mas Yu ya. Oke, silakan Pak Nono, Silakan, Pak Nono. yang sudah di pengalamannya bisa Ya. diterima berapa banyak. Silakan Pak. Terima kasih Bu Sekar tadi ya pertanyaannya Bu. Jadi memang awalnya kita juga tidak tahu berapa besarnya, tapi kurang lebih in total itu sekitar 60 miliar Bu ininya dananya. Cukup besar sih, tapi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa dana tersebut bukan untuk dana riset Bu, tapi dana untuk capacity building, misalnya untuk sekolah, untuk pelatihan, untuk training dan sebagainya, mendatangkan expert ke kita, itu bagian dari tadi dana tersebut gitu ya. Yang kedua adalah untuk infrastruktur ya. Untuk infrastruktur artinya lab equipment tadi kita butuh apa untuk output, misalnya output 1 kita merakit kultivar tomat yang toleran kekeringan, suhu tinggi, dibutuhkan apa saja alatnya, itu bisa untuk dialokasikan untuk pengadaan alat. Kemudian yaitu hanya itu saja sebetulnya Bu tadi, transport lokal, aquarium, kemudian consumable material juga kadang ya sharing gitu ya. Kita bisa ngajukan, kadang mungkin ditolak oleh JICA dan sebagainya seperti itu. Ada negosiasi di situ biasanya. Jadi awalnya saya juga tidak tahu gitu. Saya pikir semuanya didanai gitu ya, kayak seperti proyek-proyek yang dulu kami terima gitu dari World Bank, ada dana operasionalnya untuk administrasi dan sebagainya. Tapi ini tidak ada Bu. Jadi dana yang tadi operasionalnya harus minta ke institusi kita gitu. Kalau dikasih ya mudah-mudahan. Ini seperti itu. Jadi mungkin dulu juga saya terlalu bersemangat ininya ya, menyiapkan risetnya banyak banget gitu. Ternyata waduh, kalau seperti ini outputnya banyak banget gitu. Artinya bebannya ke kita, ke PIC dengan tim gitu. Kan outputnya harus tercapai, sementara kan
kita untuk riset kan tidak melulu butuh alat gitu ya, tapi kadang butuh tadi untuk pengerjaan di lapangan, misalnya ada perlu pemeliharaan kalau kami di pertanian gitu ya, dananya itu harus di cover oleh kita gitu misalnya. Jadi harus betul-betul direncanakan dengan baik gitu. Sehingga kalau kita wah kayaknya besar gitu kan ininya anggarannya ya 60 miliar tapi ternyata itu bukan untuk alokasinya bukan itu Bu kurang lebih mudah-mudahan cukup menjawab. Ya, baik, terima kasih Pak Nono. Jadi mengenai pertanyaan tadi, anggaran jadi yang di cover oleh Satrep sendiri adalah tentang pendidikan, training ataupun sekolah dan infrastruktur Satrep. Jadi Bapak dan Ibu diharapkan nanti untuk dana-dana yang diperlukan bisa melalui dana pendamping. Bisa diusulkan baik melalui misalnya kalau Bapak dari Ibu dari universitas bisa ke universitasnya untuk skema-skema lain ataupun bisa juga untuk skema-skema dari pendanaan lain di BRIN. Baik, kita lanjutkan kembali. Izin Ya, Mas Jimmy, silakan. mungkin sebelum berlanjut, mungkin Mbak Nana bisa sharing 60 miliar itu diberikan dalam kurun waktu berapa? Karena kan kegiatan Satrap ini 3-5 tahun ya Pak. Mungkin bisa sekaligus sharing. Jadi biasanya in totalnya kurang lebih 60 miliar lah kurang lebih ya 60 miliar. Biasanya sih untuk pengadaan karena ini perlu proses kita juga tadinya ingin cepat-cepat ya untuk pengadaan alat itu. Tapi ternyata kan banyak hal yang harus disiapkan dokumennya sehingga untuk untuk pengalokasiannya kita kurang lebih untuk pengadaan alat ini 2-3 tahun gitu. Karena kita juga nggak tahu karena dokumennya kan custom dan sebagainya itu yang saya juga nggak ngerti gitu ya karena itu terkait banyak sekali gitu. Jadi kita siapkan kalau untuk persentasenya kita tidak tahu karena teman di Jepang itu yang lebih tahu karena mereka yang menghitung gitu ya dengan JICA yang di Jepang itu biasanya menghitung oh ini over budget nih kayaknya ini nggak bisa kita misalnya kemarin pengajuannya sampai 62 items untuk peralatan tapi ternyata anggarannya ini udah melebihi katanya jadi harus di mana prioritasnya gitu skala prioritas jadi tetap skala prioritas nanti kalau cukup nanti beli alat ini ya tapi kalau enggak ya terpaksa gitu di cut. Baik, terima kasih. Pak Sasti, apakah sudah cukup? Ya, sudah cukup. Artinya begini, inilah tadi pentingnya koordinasi dengan mitra riset Jepang ya Pak Nono, karena kita juga ada perlu negosiasi juga terkait budgetingnya. Jadi kami mohon Bapak Ibu juga betul-betul sudah menyiapkan korespondensi dan koordinasinya dengan mitra riset Jepang. Terima kasih Mas Jimmy. Iya, kita lanjut dari Cynthia dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Alam BRIN. Kalau pihak Jepang mengajukan proposal melalui JSPS, apakah pihak Indonesia bisa mengajukan proposal yang mendukung riset pihak Jepang melalui Satrep ini? Terima kasih. Silakan, Mbak Sasti. Baik, terima kasih banyak Bu Cynthia untuk pertanyaannya. Sepanjang pemahaman kami, karena ini walaupun sama-sama dari Jepang, tapi penyelenggarannya berbeda. Untuk Satrep ini JST, maka biasanya tetap harus sama. Jadi kalau di sana mengajukan Satrep, di sini juga mengajukan Satrep. Nah, nanti kalau untuk JSPS, di BRIN sendiri sebetulnya juga ada skema JSPS, namun untuk Satrep belum dibuka. Jadi mohon untuk disamakan untuk skema yang diajukan. Mungkin Bu Esi bisa menambahkan untuk terkait JSPS, Bu Esi. Sepertinya tidak ada jawaban dari Bu Esi. Saya rasa sudah cukup jelas yang disampaikan oleh Mbak Sasti tadi. Jadi sebaiknya harus melalui skema yang sama untuk pengajuannya. Oke, kita lanjut ke Pak Arif Wibowo dari Pusat Riset
konservasi. Untuk counterpart dari Jepang, pertanyaan pertama adalah untuk counterpart dari Jepang, apakah ilmuwan Jepang harus berada di Jepang atau di luar Jepang, namun melaksanakan misi Jepang? Yang kedua, apakah dana Satrep bisa digunakan untuk infrastruktur pengolahan limbah, smart infrastruktur? Baik, yang untuk pertanyaan pertama, mungkin langsung jawab, langsung saja Mbak Sasti, silakan. Baik, ini maksudnya mungkin riset di Jepang sedang apakah mungkin apa entah postdoc atau apa mungkin ya, karena berada di luar Jepang. Sebetulnya pada prinsipnya karena mitra ini nanti juga harus mengajukan riset ke pemerintah Jepangnya, maka pemahaman kami bahwa perisetnya juga berada di Jepang, kecuali memang dalam kondisi di luar Jepang tersebut tetap bisa mengajukan proposal ke Jepang, maka itu bisa dilaksanakan. Mungkin wajib untuk yang kedua, Pak Nono tadi sudah sharing. Pak Nono, iya, infrastruktur bisa digunakan untuk pembelian pengadaan alat. Jadi ini juga mengolah limbah, smart infrastruktur ini sepertinya alat juga ya Pak Nono? Ya, bisa banget itu Pak. Yang nomor 2 itu. Justru kita apply Satrep itu untuk ke sana gitu, karena kita memang mohon maaf gitu ya, katakanlah tidak bisa membeli peralatan yang memang harganya misalnya 2M, 3M seperti itu, dan itu memungkinkan dengan Satrep ini gitu. Baik, terima kasih. Ini tidak ada namanya, jadi kita lewati dulu, kita prioritaskan untuk penanya yang ada nama dari Pak Galan Putra. Untuk jadwal penyerahan proposal kapan dan deadline kapan? Ini sebenarnya sudah kita sampaikan. Untuk call kita mulai dari 7 Agustus sampai dengan 18 Agustus 2023 pukul 15 WIB, kita terima melalui email danarisnov@brin.go.id. Nanti informasinya bisa diakses di Linktree Call for Professor CFV Satrep Brin. Pengumumannya ada di website pendanaan brin.go.id. Baik, selanjutnya untuk Pak Didi dari LPPM Unpam, untuk kriteria anggota pengusul minimal lulusan S2 atau S3, berapa jumlah maksimal anggota pengusul? Untuk persyaratan administrasi harus melampirkan dokumen kerjasama. Dokumen tersebut bisa didapatkan di mana? Oke, langsung saja mungkin Mbak Sasti, silahkan Mbak Sasti. Baik, terima kasih banyak Pak Didi dari Unpam. Yang pertama, hilang di tempat saya. Kriteria anggota. Untuk anggota pengusul bisa S2 Bapak. Untuk jumlah maksimal tidak ada, karena memang ini kerjasama dengan berbagai pihak ya. Di tahun kemarin itu ada yang anggotanya sampai 30 Pak, tapi memang dari berbagai kementerian lembaga, kemudian dari universitas di Jepang juga beberapa anggota, jadi tidak ada batasannya. Kemudian untuk persyaratan administrasi, dokumen tentunya kalau untuk kerjasama dari Bapak sendiri, dan pihak mitra di Jepang gitu. Jadi bukti yang memang misalnya sudah MOU seperti tadi, kalau Pak Nono sudah ada ya Pak, mungkin nanti bisa di-sharing kembali, atau korespondensi email, tetapi emailnya yang kami harapkan adalah email yang sudah betul-betul menyatakan pihak Jepangnya sudah bersedia. Monggo Pak Nono, silahkan ditambahkan Pak. Jadi boleh ditambahkan, kalau PIC-nya, person in charge-nya itu harus S3 Pak, kalau tidak salah. Tapi kalau anggotanya mau S2, S1 juga akan. Kemudian untuk berapa jumlahnya tadi ada yang banyak sekali, ada yang sampai 30, di kami sekitar 12 orang.
lebih mungkin ya, karena sekarang bertambah gitu, nambah dari BRIN, nambah dari Kementan, jadi seperti itu Pak. Dokumen kerjasama ya penelitinya Pak, karena kami membangun kerjasama riset ini dimulai dari dulu dana JSPS. Dana JSPS kerjasama dengan Profesor Rejura dari University of Tsukuba ini. Dari situ kita kembangkan lagi setelah beres JSPS, kita lanjut lagi dengan proyek yang lain gitu, misalnya proyek dananya dari kami gitu ya, misalnya dana internal gitu. Terus terus gitu berlangsung, kami kemudian teman-teman yang lain juga kerjasama terus. Kemudian Frupnya ya tidak harus dokumen kerjasama MOU, tapi paper, kemudian ada citasi dan sebagainya, itu jurnal internasional dan sebagainya, itu sebagai bukti bahwa kita kerjasama. Jadi, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Sasti dan Pak Karsono. Sudah cukup lengkap ya jawabannya. Kemudian, ini ada Bu Sekarmira sepertinya tadi melanjutkan lagi pertanyaannya. Apakah sebaiknya diajukan pembangunan lab agar hibahnya jelas menjadi sesuatu? Kemudian apakah ada batasan output? Bisa tidak dalam bentuk supras instead of jurnal? Silakan Pak Sasti dan Pak Nono bisa menjawab. Apakah bisa langsung, kalau lab tadi, peralatan lab bisa ya tentunya. Lab equipment sudah dijawab tadi. Kalau terkait dengan batasan output, biasanya kita negosiasikan itu Pak, ininya. Bukan hanya karya ilmiah atau jurnal saja. Tadi mungkin ada SOP misalnya terkait dengan budidaya kami, tomat atau cabai kami itu juga bagian dari output gitu. Tergantung outputnya tadi, yang misalnya kalau yang studi ya tentu S3-nya beres melalui dana Satrep dan sampai beres itu juga output misalnya. Kalau trainingnya berapa kali kita mendatangkan expertnya, atau kita ke sana juga, itu salah satu bagian dari nanti kita menyusun schedule kemudian nego. Oh ternyata kemarin juga kita trainingnya misalnya di situ ada training 6 bulan, tapi kami pikir kelamaan gitu 6 bulan, sehingga kami nego bagaimana kalau hanya 3 bulan misalnya, atau ada yang 1 bulan seperti itu. Artinya kita ingin alokasinya ke infrastruktur sejatinya seperti itu. Capacity buildingnya jangan lama-lama deh gitu, misalnya seperti itu, supaya kita bisa beli alat yang mungkin kita tidak terbeli atau mahal gitu ya, misalnya seperti itu. Ya alokasinya kan ke sana gitu, misalnya seperti itu Pak. Jadi tidak melulu jurnal. Baik, terima kasih Pak Nono. Mbak Sasti, apakah ada tambahan? Sudah cukup, Mas Iwi, dari Pak Nono sudah cukup jelas. Ya. Baik, terima kasih. Jadi tadi kesimpulannya untuk outputnya, misalnya ada kegiatan sekolah atau studi, jadi outputnya juga harus selesai pada untuk sekolahnya tadi, studi, trainingnya, pada pendanaan Satrep yang sudah diberikan seperti itu ya Pak Nono. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan Bu Sastri Sunarti dari BRIN, Pusat Riset MLTL. Apakah skema riset ini juga available untuk riset lapangan dari Arbastra? Mbak Sasti, silahkan Mbak Sasti. Iya, selamat siang Bu Sastri. Untuk riset lapangan dari Arbastra, apabila memang masih terkait dengan topik-topik yang tadi disampaikan, misalnya masih lingkungan, kemudian disaster prevention mitigation, maka bisa menggunakan dari Satrep, tetapi mungkin nanti lebih ke lapangannya, lebih ke infrastruktur ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Nono. Tapi kalau untuk operasional perjalanannya, Ibu bisa menggunakan dana pendamping. Mungkin Pak Nono bisa menambahkan ya, Pak. Ya, kalau tadi udah, saya pikir
tadi udah saya sampaikan gitu, mana yang eligible, mana yang tidak eligible. Kalau untuk tadi capacity building, kemudian untuk ya sekolah, training dan infrastruktur oke gitu ya saat ini. Tapi kalau untuk dana risetnya sendiri, riset di kita itu harus dari seperti yang disampaikan oleh Mbak Sasti tadi Pak, dari kita Pak melalui matching fund itu. Mau tidak Baik, mau seperti itu. Ya. baik, terima kasih Mbak Sasti dan Pak Nono. Tadi ada pertanyaan juga dari Pak Bagas Ramadan. Ini pertanyaan ini sebenarnya tadi sudah dijawab oleh Pak Nono. Untuk dana 60 miliar itu apakah dalam jangka waktu berapa lama untuk penelitian? Tadi seperti yang dijawab Pak Nono, untuk 60 miliar pengadaan alat sekitar 2-3 tahun. Nanti dari JICA juga akan menghitung untuk pengadaannya apakah masih masuk budget atau masih bisa diadakan. Nah, itu juga memerlukan proses yang cukup panjang, jadi koordinasi dengan JICA pada saat pelaksanaan kegiatan ini sangat penting. Apakah mau ditambahkan lagi Pak Nono? Atau Ya, sudah cukup? cukup Mas, seperti Ya. itu. Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Gusti Ansari. Untuk pembagian pengalaman Bapak, terima kasih atas pembagian pengalaman Bapak. Untuk pertanyaan, apakah melalui proyek SATREPS kita bisa melakukan analisis sampel di Jepang? Karena pembangunan kapasitas tidak cukup untuk beberapa tahun. Kami dari Kalimantan, jika ada alat lab rusak harus dibawa ke Jakarta dan sering spare part harus inden lama dan mahal sekali pemeliharaan alat. Tidak berarti kapasitas building tidak penting. Baik Pak Nono, mungkin bisa langsung dijawab dari Gusti Ansari, Universitas Tanjung Pura. Silakan Pak Nono. Terima kasih Pak Gusti Ansari dari Universitas Tanjung Pura atas pertanyaannya. Bisa sekali Pak, bisa sekali itu Pak. Kalau yang seperti ini, biasanya kita melakukan dan pihak Jepang melakukan. Ada misalnya mereka membuka PhD student juga, di kita juga kita support juga. Jadi bisa untuk analisis di Jepang dan atau di Indonesia bisa memungkinkan kalau seperti ini. Baik, terima kasih jawabannya. Sudah cukup jelas ya Pak Gusti Ansari, jawaban dari Pak Nono. Kemudian ini pertanyaan terakhir, apakah dana SATREPS bisa untuk dana operasional observasi lapangan atau survei dari Pak Endro? Silakan Mbak Sasti. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan Pak Nono, untuk dana operasional tidak bisa karena memang fokus SATREP ini adalah pada peralatan dan capacity building, seperti itu. Ya, sepertinya sudah jelas seperti yang disampaikan dari kita mulai sosialisasi dan Pak Nono sampaikan juga dana yang bisa dipakai dan dana yang tidak bisa dipakai. Jawabannya cukup jelas ya, untuk dana operasional survei tidak bisa. Ini dari pertanyaannya sepertinya tidak ada lagi. Untuk dari di kolom Q&A kami, untuk MC, apakah kita masih ada waktu untuk menambah atau sudah cukup sesi diskusi dan tanya jawab ini? Mas Jimmy mungkin menambahkan sedikit sebelum ke Mbak Nurul. Ya. Tadi terkait pertanyaan Pak Firman ya, apakah kalau sudah mengajukan, sudah berkoordinasi dengan peneliti Jepang kemudian tidak lolos. Tadi Pak Nono sudah cerita banyak sekali bahwa beliau sebelumnya di proyek menggunakan JSPS ya Pak, kemudian beralih menggunakan proyek SATREP. Jadi Bapak Ibu sebetulnya jangan berkecil hati kalau misalnya nanti walaupun ini belum mengajukan proposal ya, nanti tidak lolos, itu ada beberapa skema yang masih bisa diajukan. Namun jangan lupa juga kalau untuk SATREP ini memang Bapak dan Ibu harus mencari dana pendamping baik dari internal maupun dari eksternal, karena kalau dari eksternal sebetulnya juga ada banyak, misalnya dari perguruan tinggi, kemudian mencari dana dari BRIN atau pihak BRIN nanti bekerja sama dengan rekan-rekan dari universitas untuk mencari dana di perguruan tinggi, atau kalau untuk internal BRIN Bapak Ibu di OR bisa menggunakan dana rumah program. Jadi intinya satu dan lain skema itu saling support untuk satu proyek. Mungkin intinya itu tadi
menambahkan sedikit jawaban untuk Pak Firman. Terima kasih Mas Jimmy. Baik, terima kasih. Mungkinnya tidak ada pertanyaan lagi ya yang disampaikan. Untuk tips, apakah ada yang bisa ditambahkan lagi dari melihat pertanyaan-pertanyaan yang ada, Pak Nono? Ya, jadi pertama sih dalam menyusun satrap ini sekali lagi bahwa lihat dana eligible-nya gitu Pak. Jadi jangan sampai kita semangat gitu ya menyusun terlalu banyak risetnya sehingga kita pas kita keterima kita kebingungan gitu. Jangan sampai dalam arti susah meraih outputnya gitu seperti itu. Intinya harus realistis karena dana satrap ini bukan untuk dana operasional, bukan untuk dana riset di kita gitu ya. Tapi merupakan tadi pertama untuk capacity building, untuk sekolah, untuk training, capacity building dari teman-teman kita di lab atau yang lain misalnya counterpart kita gitu misalnya seperti itu. Untuk training, untuk pelatihan gitu ya misalnya seperti itu. Yang kedua adalah infrastruktur gitu. Tapi kita misalnya kita tidak punya misalnya di lab kami gitu misalnya qPCR misalnya seperti itu. Ke sana kita tidak punya alat-alat lainnya yang mungkin akan mendorong pencapaian keilmuan kita ya, impact kita gitu misalnya. Itu yang mungkin bisa diajukan. Jadi jangan sampai ketika semangat gitu ya, wah riset ini, riset itu udah banyak, tapi ketika terima kita kebingungan juga gitu. Karena untuk tadi sekali lagi dananya merupakan dana yang tadi hanya eligible yang tadi itu, yang dua itu. Sementara dana riset sendiri harus kita yang berupaya untuk memperolehnya di sini gitu, atau mungkin kalau kerjasama dengan yang lain misalnya pihak luar juga kan repot karena terkait dengan apa namanya karya ilmiah dan sebagainya ya ininya right-nya gitu seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya harus betul rasional. Misalnya hanya kami menargetkan misalnya outputnya hanya 4 gitu ya, 4 itu aja yang kejar, dan biasanya mereka ingin ada capacity building institusi juga gitu. Kita ingin mau jadi center of excellence apa sih gitu, bidang keunggulan kita gitu misalnya seperti itu, dan mereka dukung biasanya seperti itu. Kami center of excellence-nya tadi advanced breeding teknik gitu, kita ingin punya lab yang lumayan bisa untuk teknologi terkini di bidang rekayasa tanaman misalnya. Itu misalnya Bapak Ibu, biasanya mereka kejar biasanya, dan setelah 5 tahun 3 tahun setelah beres itu juga nanti diakses lagi dampaknya gitu, karena ini proyek JICA biasanya JICA itu ada impact assessment-nya gitu, dan itu juga harus betul-betul sehingga kita juga harus benar-benar gitu, intinya seperti itu Bapak Ibu mungkin intinya. Jadi mohon dilihat lagi ininya eligible cost-nya terkait dengan proyek satrap ini. Terima kasih Pak. Terima kasih atas tips yang disampaikan oleh Pak Nono. Saya melihat juga waktu kita sesuai dalam sih sudah selesai, sudah habis. Nanti untuk informasi bisa diakses di web pendanaan risnov.brin.go.id. Di link 3 juga akan dimasukkan paparan-paparan baik sosialisasi dan sharing dari Pak Nono. Terima kasih. Ada satu lagi pertanyaan itu Pak dari Pak Arif Wibowo. Oke. Maaf tadi terlewat. Untuk infrastruktur apakah juga termasuk bangunan? Silakan Pak Nono. Tidak bisa Pak, untuk membangun tidak boleh. Tidak diperkenankan untuk dana satrap itu. Kecuali dananya dari kita gitu, berupaya untuk dari donatur, dari institusi kita atau dari pihak luar misalnya yang lain gitu. Tapi tidak boleh dana dari satrap ini. Renovasi juga tidak boleh, apalagi membangun gitu. Tidak boleh. Sesuai yang sudah kita sampaikan di tadi, dan melihat paparan juga memang dana untuk sapras itu adalah peralatan ya Pak. Satu lagi nih pertanyaan terakhir
dana pendamping dari BRIN, apakah peneliti yang lolos proposal SATREPS ini mendapatkan prioritas dalam skema pendanaan BRIN seperti RIM? Nah, ini silahkan Mbak Sasti. Untuk saat ini tidak ada prioritas Pak, semuanya tetap kompetisi, hanya saja kalau memang proposal Bapak dan Ibu itu bagus dan kemudian didukung dengan kerjasama, sepertinya reviewer juga akan melihat itu sebagai poin plus ya. Jadi ya mudah-mudahan tetap bisa mendapatkan untuk dana pendamping. Itu Mas Jimmy. Ya, baik, terima kasih Mbak Sasti. Untuk pertanyaan terakhir juga memang kita semua skema dari BRIN adalah full kompetisi. Jadi Bapak dan Ibu diharapkan dapat menyusun proposal dan mengirimkan proposal dengan baik sehingga bisa nanti pada saat direview mendapatkan hasil yang baik sehingga dapat mendapatkan pendanaan. Baik, mengingat waktunya yang terbatas, saya rasa untuk sesi tanya jawab dan diskusi ini sudah cukup, dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk tadi sebagian besar juga sudah mencakup dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan diajukan oleh penanya-penanya lainnya, dan jawaban yang sudah disampaikan tadi saya rasa juga cukup jelas. Untuk waktunya saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nono, Ibu Sasti, dan Pak Jimmy. Semoga penjelasannya dapat menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Cara terakhir kita dengarkan penutup dari Ibu Sasti yang mewakili Ibu Ajeng yang sedang menghadiri rapat lainnya. Kepada Ibu Sasti kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Bapak dan Ibu sekalian, saya mewakili Bu Direktur Pendanaan dan Inovasi, Bu Ajeng Arumsari. Mohon maaf karena beliau ada rapat lain hari ini yang harus dihadiri dan tidak bisa ditinggalkan. Kami menyampaikan terima kasih sekali atas antusias Bapak dan Ibu mengikuti sosialisasi call for proposal SATREP Fiscal Year 2024. Tadi sudah banyak diskusi yang dilakukan, mudah-mudahan bisa menjawab Bapak Ibu. Kemudian terutama sekali kami sampaikan terima kasih kepada Pak Nono, sudah sharing luar biasa Pak, sharingnya pencerahan juga bagi kami. Mudah-mudahan riset Pak Nono juga berjalan lancar ya Pak, karena baru mulai dan masih ada beberapa tahun lagi. Mudah-mudahan nanti lancar sampai selesai kegiatannya, bisa mendapatkan dana pendamping juga untuk dana-dana yang lain. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih juga untuk tim Match Fund, Mas Jimmy, Mbak Nurul, Mbak Eki, Mbak Novia, dan juga teman-teman yang lain yang sudah berkontribusi. Kami tutup acara pada siang hari ini. Mewakili Bu Direktur, kami sampaikan terima kasih banyak. Alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan dengan baik. Kami tunggu proposalnya sampai dengan tanggal 18 Agustus. Kami harapkan Bapak dan Ibu bisa menyiapkan proposal terbaiknya. Ajak juga teman-temannya, mungkin hari ini belum bisa hadir, nanti silakan bisa di-share informasinya. Seluruh informasi termasuk bahan paparan nanti akan kami unggah melalui tautan yang tadi sudah dibagi oleh teman-teman. Nanti silakan diakses, atau Bapak dan Ibu juga bisa melihat melalui laman pendanaan kami, https t2/pendanaan-risnov.brin.go.id. Silakan diakses setiap waktu karena informasi pendanaan kami sampaikan melalui laman tersebut. Baik, sekali lagi terima kasih kami sampaikan. Kami akhiri, kami tutup pada siang hari ini. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ibu dan Bapak semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Nurul. Bu Sasti atas